Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Prasetyo Fadli Aditya dan rekan saya Alika Nugraha yang selama 30 menit ke depan akan menemani Anda dengan cerita-cerita menarik di sepak bola hanya di Propaganda Program Sepak Bola. untuk Anda. Mantap Kak. Harusnya ya tahun ini tuh kita kan sudah mengawali tahun Piala Dunia ya. Iya. Karena mungkin saat ini tayang di bulan Juli ya. Harusnya udah mulai nih Kak Piala Dunia Rame-ramenya. 2022. Qatar. Cuma karena main di Qatar yang panas akhirnya dipindah ke musim dingin. Iya. Jadi mungkin bulan apa ya, Desember ya. Takutnya tidak cocok mungkin sama para pemain gitu. Betul sekali dan aneh aja sih kenapa di Qatar. Ini kan yang jadi pembicaraan justru logonya. Kenapa tuh? Yang katanya arwah yang ngebangun justru di Qatar. Gelap sekali ya. Kayak Casper bentuknya. Aduh. Itu kan Piala Dunia 2022. Yap. Nah, sekarang di segmen pertama ini kita bakal ngebahas soal Piala Dunia 1958. Wah. Karena di Piala Dunia 1958 ini awalnya bakal dikenang sebagai Piala Dunianya Pele. Benar, yang memunculkan nama besar Nama besar Pele. Karena Pele mengguncang dunia dengan penampilan apiknya Kak bersama timnas Brazil dan membawa timnas Brazil meraih Piala Dunia pertama mereka sepanjang sejarah. Nah, akan tetapi nih di Piala Dunia di Swedia tersebut Betul. sebenarnya tidak hanya menjadi panggung besar seorang Pele saja. Jadi kalau misalnya orang-orang taunya Pele, padahal banyak juga pemain-pemainnya yang bagus gitu bagus di Piala Dunia. tampil apik di Piala Dunia 1958. Salah satunya adalah Jules Fontaine. Nah, si Fontaine ini adalah salah satu pemain yang bersinar tapi ketutup sama aksi-aksinya Pele. Dan mungkin waktu itu ya medianya tidak seramai sekarang, nggak ada sosmed segala macam. Jadi ya ketika nama Pele naik oleh media besar ya semuanya Pele gitu. Padahal si Fontaine ini mencatatkan rekor apik pada saat Piala Dunia itu. Si Jules Fontaine ini mencetak gol terbanyak dengan torehan 13 gol dalam pagelaran Piala Dunia. Cuma dalam satu Betul. Piala Dunia aja ya. Event. Nah, Justo ini dia menjadi satu-satunya pemain sepanjang sejarah Piala Dunia yang bisa mencetak lebih dari 10 gol hanya dari satu turnamen. Keren. Nah, Miroslav Klose ini dia tuh top scorer Piala Dunia kan, Betul, dengan karena 16 tampilnya gol. juga banyak banget kan. Karena tampilnya banyak banget yaitu dia membutuhkan 4 turnamen Piala Dunia dan 1 turnamen Piala Ketum PSSI. Wah, yang fotonya ada mana-mana. di mana-mana. Di Bandung banyak. Begitu juga dengan Ronaldo nih Kak, Yap. Ronaldo botak ya. Yap. Yang butuh lebih dari 1 Piala Dunia untuk membuat catatan golnya menjadi 2 digit. Iya, jadi ya tidak bisa dibandingkan juga sebenarnya. dibandingkan. Nah, sebenarnya si Justo ini sebenarnya bukan striker utama timnas Prancis. Bahkan sejak ia meniti karir sepak bola pada tahun 1950, ia hanya bermain 3 kali bagi timnas Prancis. Oh, jadi cuma sebelum Piala Dunia tuh cuma 3 kali. Benar, bukan pemain reguler lah Iya, buat bukan langganan timnas. Bahkan hingga 1957, caps untuk negaranya hanya mentok di angka 3 kali saja. 3 kali, Jadi ya kehitungnya bukan pemain andalan sebenarnya Jules Kayak Fontaine. kita mah Saktiawan Sinaga. Iya, tapi ada di satu event dia tiba-tiba meledak gitu. Iya. Nah, keberuntungan bagi Justo ini datang Kak. Setelah René Bliard dia mengalami cedera pada pertandingan uji coba. Jadi waktu itu skuad timnas Prancis ini tuh udah mentok gitu, udah nggak ada yang bisa masuk lagi. Tapi si Bliardnya cedera dan akhirnya si Justo ini yang terpilih untuk masuk ke tim nasional Prancis. Nah, si Justo ini tahu nih kalau kesempatan kayak gini tuh gak akan datang 2 kali. Betul. Jadi karena itu dia memanfaatkan kesempatan ini dengan baik gitu. Nah, waktu itu dia duetnya bersama Raymond Kopa benar-benar menakutkan bagi siapapun lawan yang dihadapi oleh si timnas Prancis. Karena waktu pada awalnya aja si Justo ini langsung mencetak 6 gol di laga fase grup dan mencetak 3 gol selanjutnya pada pertandingan pertama melawan Paraguay. Jadi ya hampir 10 gol di belum nyampe ke semifinal sama perempat final. Ya. Betul. Nah, 7 gol lainnya dicetak pada babak gugur. Ia membuat 2 gol saat Prancis menang 4-0 melawan Irlandia Utara. Dia juga membuat 1 gol nih waktu pertandingan semifinal melawan timnas Brazil. Nah, iya, sayangnya Prancisnya kalah 2-3 dari timnas Brazil. Justo kemudian membalas kekalahan tersebut dengan mencetak 4 gol melawan juara bertahan, yaitu Jerman Barat. Dia menjadi pencetak gol pertama dan terakhir dari perjalanan Prancis saat itu. Jadi di Piala Dunia si Prancis gol pertama sama Justo, terakhirnya sama Justo. Dan ini adalah pencapaian yang membuatnya diangkat tinggi-tinggi oleh rekan setimnya. Betul dong. Padahal waktu itu Justo tuh gak ingin diangkat tinggi-tinggi, tapi ingin diangkat jadi PNS. Itu emang jaminan sih. Daripada apa diangkat tinggi-tinggi oleh teman, mending diangkat PNS. Nah, si publik Prancis sendiri sudah berterima kasih sebenarnya sama Fontaine karena ya 13 golnya menjadi capaian tersendiri gitu. Dan itu pun prestasi karena membuat Prancis merasakan posisi ketiga. Posisi peringkat Nah, yang mana itulah langkah
paling jauh Prancis di gelaran event Piala Dunia. Waktu itu sebelum 1958 pencapaian mereka paling tinggi itu di perempat final di 1938. Nah, itu waktu ada Hindia Belanda. Wah, ya betul juga. Kita belum merdeka itu. Nah, si inilah juga yang membuat si Just Fontaine sebenarnya merendah karena pencapaian golnya tersebut sebenarnya ya mungkin dia pengennya ya yang penting timnas juara. Nah, kalau capaian gol mah tidak begitu penting gitu. Nah, tapi kenapa merendah, Kak? Karena sebenarnya minim apresiasi juga. Waduh. Jadi waktu itu tuh nggak ada yang menghargai kerja keras para pencetak gol waktu itu, Kak. Karena nggak ada sepatu emas yang resmi dikasih kan kalau sekarang kalau Golden Boot dikasihnya sepatu emas gitu. Tapi ya sebenarnya sepatu emas itu buat apa juga ya? Karena kan nggak bisa dipakai, Kak. Iya. Ya, karena percuma mau sepatunya segede patung sepatu Cibaduyut. Wah, gede banget tuh. Itu nggak bisa dipakai juga gitu. Itu dipakai Titan. Jadi mungkin si Justo mikirnya biarin lah. Iya, karena ya nggak ada penghargaannya juga gitu. Nah, hingga beberapa tahun kemudian Gary Lineker yang pemain timnas Inggris ya, dia ini ngasih sepatu emas dia, Kak, saat menjadi top skor Piala Dunia 86 buat si Justo ini. Gitu. Justo, kamu hebat, aku kasih sepatu aku. Menghargai lah legenda karena mungkin waktu itu belum ada. Nah, satu-satunya penghargaan resmi untuk keberhasilan mencetak 13 gol. Ini unik, Kak. Karena cuma dikasih senapan sama media lokal. Dan itu dari Cipacing. Daerah saya. Iya. Nah, yang jadi pertanyaan ini kenapa harus dikasih senapan? Kenapa juga senapan? Padahal lagi perang ya? Bisa jadi. Udah beres ya harusnya. Padahal kan orang Perancis ini emang aneh-aneh ya, termasuk makanannya. Mereka tuh kan suka makan escargot. Apa sih bahasanya? Siput ya, escargot. Kenapa Justo ini nggak dikasih misalkan duit 800.000 seharga senapan gitu ya? Buat dibeliin tutut 3.000. Itu kan sama aja ya. Itu sama gerobak-gerobaknya kalau tutut. Kalau escargot mahal. Jadi dia bisa mabok tutut 800.000. Aduh, kebayang sih mabok tutut aja. Nah, kemudian nih Piala Dunia 2018 menjadi peristiwa tersendiri bagi seorang Justo Fontaine karena ya ia yang hanya berstatus striker cadangan dengan caps minim mendadak bisa jadi pahlawan bagi negaranya. Yang menarik juga itu untuk mencapai semua itu Justo melakukannya dengan sepasang sepatu pinjaman. Waduh. Jadi kayak mungkin orang-orang miskin gitu ya, buat main di ini pinjam dulu gitu. Soalnya, Kak, si Justo ini tuh sebelum dia main di Piala Dunia tuh bingung. Karena sepatunya rusak gitu. Soalnya kan dia mau benerin ke tukang sol, tapi kadang tukang sol tuh kalau misalnya ditanya, "Mang berapa kan?" Seikhlasnya aja. Nah, Justo tuh males, Kak. Gak mau terjebak dalam aduh batin ini mau ngasih lebih gak ada duit, mau kurang gak enak. Aduh. Nah, jadi dia tuh cuma punya satu pasang sepatu doang, Kak. Karena waktu itu juga dia belum punya sponsor. Tiba-tiba datanglah rekan setimnya yaitu Stéphane Bruy yang menawarkan sepatunya buat dipinjemin. Berjasa banget. Kenapa sama si Bruy dipinjemin? Karena Bruy itu jadi statusnya pemain cadangan. Karena kan dulu, Kak, pemain bola tuh nggak bisa pergantian pemain. Jadi kalau pemainnya diturunin itu dari 0 sampai pasti dia main terus. Makanya kalau pemain cadangan nggak punya nggak punya waktu buat main gitu. Untungnya ukuran keduanya sama. Benar juga, kalau logor kan nggak enak juga ya. Nah, sayangnya nih karir timnas seorang Justo Fontaine ini kembali ke awal, yaitu tidak lagi menjadi andalan. Semenjak sinarnya bersinar pada 1958. Cuma itu doang ya? Iya, karena ya dia pun kan sebenarnya ngeganti pemain doang karena ada yang cedera. Tapi ini pun dilengkapi dengan cedera yang dialaminya. Waktu itu kakinya patah sampai 2 kali. Sehingga dia harus berhenti berkarir bersama tim nasional pada usianya yang masih sangat muda, waktu itu 27 tahun. Nah, Justo sendiri pada akhirnya mencetak 30 gol selama bermain bersama Les Blues. Hanya berselisih 21 gol dari pencetak gol paling banyak juga Thierry Henry, dan dia menempatkan diri pada posisi ke-6 top skor sepanjang masa timnas Prancis. Jadi ya termasuk yang papan atas lah. Karena kalau dibandingkan gitu rasio gol per laganya Justo sebenarnya lebih unggul dari striker Prancis yang lain karena dia hanya butuh tadi 1 pagelaran dan butuh 21 pertandingan saja. Iya, jadi sebenarnya gol per pertandingannya tuh jauh lebih banyak dibanding dan 13 gol tuh banyak banget. Ya itu tadi ya bahasan kita soal pencetak gol terbanyak di Piala Dunia dalam satu edisi. Jangan kemana-mana, tetap di Propaganda, program sepak bola untuk Anda. Mantap.